Perkenalkan, saya Yoyo Sustiono, mahasiswa Universitas Cyber Asia yang sedang mengambil program PJJ Sistem Informasi. Saya akan menyampaikan sebuah video presentasi mengenai penggunaan Power BI untuk analisis dan visualisasi data. Video ini merupakan salah satu prasyarat untuk ujian tengah semester pada mata kuliah Intelijen Bisnis yang dipandu oleh Bapak Ucup Darussalam. Berikut ini adalah video presentasi saya. Presentasi ini saya akan membahas mengenai Power BI, di mana Power BI ini adalah sebuah alat bisnis yang dikembangkan oleh Microsoft yang memiliki kemampuan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat dipahami melalui visualisasi yang menarik dan interaktif. Kemudian Power BI ini merupakan alat yang sangat penting dalam dunia bisnis saat ini. Dengan fitur-fitur unggulannya seperti kemudahan dalam mengintegrasikan berbagai sumber data, kemampuan analisis yang kuat, dan visualisasi yang memukau, Power BI membantu para profesional bisnis dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. Selain itu, alat ini juga menawarkan fleksibilitas dan skalabilitas yang memungkinkan pengguna dari berbagai tingkat keahlian untuk menggunakan secara efektif. Baik, kita buka dulu Power BI-nya. Power sudah terbuka. Nah, ketika pertama kali kita membuka Power BI, maka kita akan disambut oleh dashboard. Kita dapat melihat yang sering digunakan. Kemudian ini ribbon ya. Nah, seperti pada Excel, Word dan sebagainya juga memiliki ribbon. Ribbon ini terdiri beberapa tab seperti Home, View, Modeling yang menyediakan akses cepat ke berbagai alat fungsi dari Power BI, misalnya di tab Home. Kemudian di sini ada packaging. Di sini kita dapat melihat semua tabel pada figur ini dan kolom yang tersedia dalam dataset yang nanti kita input. Kita bisa menyeret dan menjatuhkan atau drag untuk ke dalam area visualisasi untuk membuat grafik dan tabel yang akan kita pakai. Atau bisa juga di sini ada get data. Get data di sini karena memang dia ini produknya Microsoft ya, langsung dia ke arah Excel. Get data bagian awal itu langsung ke Excel. Power BI ini cukup banyak mendukung file data itu Excel, kemudian Dataverse, SQL, CSV, Web, Data Feed, BigQuery, dan masih banyak lagi lah. Nah, kemudian pada bagian panel nanti kita juga di sini ada panel visualisasi. Kemudian kolom chart, cluster chart,
online, dan banyak sekali diagram. Pilihan diagram ini menyesuaikan dari data yang akan kita tampilkan. Kemudian ini namanya report Canva. Di sini nanti kita bisa membuat dan mengatur visualisasi kita. Nah, kita bisa menambahkan beberapa halaman dalam laporan. Di sini dia ada page 1, kita mau tambah page 2, page 3, dan seterusnya. Ini hampir sama kayak sheet di Excel. Nah, di sini nanti kita akan lakukan visualisasi dan lakukan setting dari dashboard. Kemudian pada bagian kanan panel ada panel filter di sini. Kita lihat di sini ada panel filter. Nah, di sini kita dapat menerapkan filter pada seluruh laporan atau hanya pada visualisasi tertentu. Di sini ada filter on this page, kemudian ada filter on all page. Kemudian selanjutnya dengan memahami dasar-dasar tentang interface Power BI, diharapkan ya kita siap untuk mulai dengan membuat laporan dashboard yang menarik dan lebih informatif. Bagaimana untuk mengawali visualisasi ini? Maka setidaknya kita harus punya dulu data yang akan kita lakukan visualisasi. Nah, di sini saya mengambil data dari sebuah website untuk melakukan simulasi, analisis, dan visualisasinya. Nah, data yang saya gunakan adalah data Excel atau CSV, tipe CSV. Nah, jika itu data Excel, maka kita ambil pada import data from Excel. Lalu kita klik, tunggu dulu, sedikit lagi. File, kita ambil data website ini. Oke, ini saja. Nah, sekarang data kita sudah tampil dalam bentuk tabel. Di sini ada tabel tanggal, sumber grafiknya, halaman yang diakses, durasi per sesinya, kemudian user yang mengakses, ini pantulannya, persen pantulan, kalau konversi ada device, ini maksudnya dari perangkat yang digunakan untuk mengakses website. Kemudian ini lokasi tempat mengakses website, ada USA, Kanada, UK, Australia, India, dan seterusnya. Nah, jika kita merasa bahwa tabel kita ini sudah baik atau sudah cukup bagus, maka kita tidak perlu melakukan yang namanya transform data. Tapi jika dirasa tabel ini ada yang mau ditambah, ada yang mau dikurangi, ada yang tidak harus diperbaiki, maka kita gunakan transform data atau biasanya query editor. Ini adalah tampilan dari query editor. Nah, di sini kita bisa menghapus, menambah, memperbaiki. Ini pada bagian query editor. Nah, karena data saya ini saya rasa sudah cukup, tidak perlu ditambah atau dikurangi, maka saya lewati saja. Ini saya tutup. Kita nol saja karena tidak ada perubahan. Kita tunggu sampai peringatan ini
hilang. Oke. Nah, jika data sudah terload semua, maka tabel kita tadi akan timbul pada bagian panel field. Nah, ini dia unit user, traffic user. Ini adalah label dari tabel atau judul dari tabel tadi, judul dari kolom maksudnya. Oke. Nah, di sini adalah bentuk report atau bentuk dashboardnya. Kemudian ini model tabel di sini. Kemudian ini model untuk relasi data. Karena kita hanya menggunakan satu tabel, jadi yang ditimbulkan adalah satu. Tapi jika kita menggunakan lebih dari satu tabel, biasanya ada 4 atau 5, 6. Kemudian kita harus melakukan relasi supaya data antar tabel itu bisa sinkron. Nah, jadi apa yang kita visualisasikan itu bisa dari 2 tabel, bisa dari 3 tabel, 4 tabel, dan seterusnya. Untuk kali ini kita lakukan visualisasi simulasi untuk data sederhana saja. Di sini saya akan melakukan 3 jenis visualisasi. Yang pertama itu saya akan menampilkan tren pengunjung dari waktu ke waktu. Nah, untuk tren pengunjung ini saya menggunakan diagram line atau line chart. Klik saja di sini pada bagian panel visualisasi. Nah, kemudian saya ambil dari unit user dan tanggal. Ada 48 user di tahun 2004. Nah, karena di sini datanya hanya untuk 1 minggu saja yang ditarik, maka yang ingin kita tampilkan di sini adalah data per hari. Nah, bisa dilihat di sini. Ini ada year, tahun, quarter, itu semester, kemudian per bulan dan per hari. Maka kita akan menghapus tahun, quarter dengan month. Nah, ini dia jadinya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan diagram batang untuk menampilkan distribusi dari sumber traffic. Nah, kita ambil yang namanya stick bar chart. Ini kolom batangnya. Mau yang model miring kah atau model tegak? Kita coba pakai yang tegak. Nah, di sini kita gunakan unit user. Agak macet. Nah, kita ambil untuk unit user dan traffic source. Oke, kita sesuaikan dulu. Kemudian kita akan menampilkan dari
perangkat yang digunakan untuk mengakses website tadi. Kita bisa gunakan, di sini saya akan gunakan pie chart. Untuk klik dulu, kemudian kita gunakan pie chart, unit user, kemudian device. Oke, kita sesuaikan saja dulu. Oke, kita ambil satu lagi, kita gunakan tiket per chart. Nah, kita unit user, kemudian kita ambil lokasi. Jadi ada 4 visualisasi data yang pada kita akan filter berdasarkan tanggal. Bisa dilihat di sini. Ya, ada filter on dispatch, kemudian filter on unpack. Nah, kita tarik tanggal, bentar kita lepaskan dulu dari, dan kita tarik tanggal on dispatch dan unpack. Nah, kita lihat tanggal 2, 3, 4, nah, jadi semuanya. Oke, kemudian kita tambah slicer. Sebelum kita tambah slicer, kita atur dulu supaya cukup. Oke, kita kecilkan sedikit. Kita kecilkan, kita rapikan sedikit dulu. Banget. Oke, nah, kita sediakan filter, kemudian kita tambah slicer sini. Kita slicer berdasarkan date. Nah, kita bisa pilih slicernya di bawah. Sini fungsinya untuk mempermudah kita dalam melihat atau menampilkan data berdasarkan tanggal per tanggal. Nah, kalau memang dia bulan, biasanya tinggal pilih tidak ada data, karena memang yang kita ambil adalah 1 minggu di bulan Mei. Oke, selanjutnya kita bisa menyusun dashboard kita
kita mau ganti, kita tambah judul atau keterangan, itu menyesuaikan dengan kebutuhan kita atau kebutuhan pelanggan, jika ada pelanggan yang menyuruh. Nah, saya lihat di sini ini ada unique user by day, ini kita ubah. Kalau kita mau ubah berarti kita gunakan panel visualisasi, yaitu format visual. Nah, kemudian pada format visual ini kita klik general, kemudian pada teks kita bisa ganti, dengan
website dengan menggunakan sheet. Berdasarkan lokasi, kemudian tren perangkat yang digunakan, kurang lebih sering pakai apa. Di sini perangkat yang paling tinggi adalah mobile atau menggunakan HP, dengan menggunakan HP. Nah, kemudian sumber trafiknya yang paling banyak adalah dari sumber organik dan sosial media, sedangkan referral dan direct itu lebih sedikit. Organik ini biasanya backlink ya, dengan sosial media ya. Instagram, media Facebook. Referral ini biasanya link referral. Kalau direct itu biasanya kita langsung melakukan link apa gitu, direct. Untuk format lebih lanjut, nah kita bisa gunakan ten untuk melakukan tampilan yang lebih menarik pada dashboard kita. Kita bisa gunakan ten, sini ada Bloom, kemudian City Pop, Classic, Classroom. Nah, ini banyak gitu. Oke, nah ini dia. Nah, untuk backgroundnya kita juga bisa ubah pada bagian panel visualisasi format via visual. Oke, sampai sini dashboard kita sudah jadi, tinggal kita lakukan report. Pada report dari visualisasi kita, jika kita ingin membagikannya ke orang lain, kita bisa menggunakan publish. Nah, sayangnya kalau untuk publish ini dia larinya ke Power BI Service. Power BI Service ini dia fiturnya berbayar. Jadi kalau kita tidak melakukan registrasi pembayaran, maka tidak bisa di-publish. Nah, jadi kita gunakan saja ekspor ke PDF. Ekspor PDF. Ya, PDF-nya. Seperti inilah bentuk dashboard dan report sederhana dari simulasi Power BI. Oke. Sekian video presentasi simulasi visualisasi data dari saya. Jika memang ada kekurangan dalam penyampaian visualisasi ini atau simulasi ini, mohon dimaafkan. Kritik dan saran yang membangun.